Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innaka antas sami'ul alim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu. Kita senantiasa bertawakal pada Allah, berharap padanya, bersandar kepadanya agar Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab bagi kita untuk naik pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Sajhan hafizahullah taala. Qadiyatani muhimmatani li talabil ilm li talibil ilmi, dua perkara yang penting untuk penuntut ilmu. Yang pertama yaitu aulawiyat fit talab, skala prioritas dalam belajar. Jadi dalam segala hal manusia itu harus punya skala prioritas ya. Bahkan kitab yang kita pelajari sebelum ini, kita belajar apa? Masih ingat enggak? Apa dulu kita belajar? Hah? Apa? Oh iya, Al-Bahrul Rahiq wa Zuhud. Sebelumnya lagi, saya lupa malah. Sebelum Zuhud wa Raqaiq. Ada yang ingat enggak? Ya, Tajridul Ittiba'. Itu tentang apa? Ya, skala prioritas dalam amal. Ya, jadi dengan berbagai tinjauan. Ya, kalau lupa ya dibaca lagi ya. Jadi dalam beramal orang itu harus punya skala prioritas. Demikian juga dalam belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang skala prioritas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena orang yang tidak punya skala prioritas dia pasti akan gagal ya. Pasti akan gagal. Salah karena skala prioritas kan dia tingkatan, tadarruj. Dalam belajar itu kan harus tadarruj, bertahap. Dari yang paling bawah, kemudian berikutnya. Ada tangga. Nah, kalau orang tidak melalui tangga 1, 2, 3 langsung lompat, itu kalau jatuh sakit ya. Jadi gagal akhirnya. Qala hafidhahullah la syakka anna himmata talibil ilm matlubah. Tidak diragukan bahwa cita-cita yang tinggi bagi penuntut ilmu itu sangat dituntut. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Tapi kadang-kadang cita-cita tinggi itu ketinggian tanpa melalui proses yang benar gitu. Tangganya tidak dilalui. Itu yang kadang bikin orang itu sengsara ya, salah jalan. Lakinnaha qad ya'tariha khawarun wa naqsun, akan tetapi dia kadang tertimpa oleh kelemahan dan kekurangan. Bal qad tamutu, bahkan kadang-kadang mati himmahnya ya, cita-citanya mati. Kenapa? Idza sara sahibuha fi masarin ghairi sahihin, ketika pelakunya menempuh jalan yang tidak benar. Ya, skala prioritasnya salah. Faida arafat tariqa, kalau orang tahu jalan lahat untuk himmahnya itu, wa arafa kaifa yakuduha, dan dia tahu bagaimana menempuhnya, fa innahu sayahsudu thimaron katsirah, pasti dia akan memetik panen yang sangat banyak, buah yang sangat banyak. Wa ba'du talabati yukhti'u, sebagian penuntut ilmu keliru, fayuhammilu nafsahu ma la yutiku, sehingga dia membebani dirinya apa yang dia tidak mampu. Ya, kalau orang mikul barang berat itu pundaknya bisa patah ya, nggak mampu. Orang belajar dia belum mampu, belum sampai level itu. Levelnya TK dia langsung kuliah, ya nggak bisa. Pasti akan gagal, itu dijamin. Belum TK sudah kuliah. Fayuhawilu
an yasila ila natijatin kabirah, dia berusaha untuk sampai kepada hasil yang besar fi muddatin qasirah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dia pakai prinsip ekonomi dalam belajar. Ini enggak pas ya. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya menghasilkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Bisa saja dapat saat itu tapi nanti tidak bisa istiqomah gitu. Enggak kuat dirinya untuk bisa continue, karena amal yang terbaik kan yang paling continue, walaupun sedikit tapi continue. Itu yang perlu dilihat ya. Itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana menjaga kontinuitas, bagaimana menjaga stabilitas, tidak kemudian semangat tinggi pada satu waktu kemudian tidak mampu melanjutkan. Itulah kegagalan. Ya, jadi harus bisa terus istiqomah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu kan pepatah kita gitu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan langsung banyak. Kata Az-Zuhri, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu secara jumlah banyak gitu, jumlah itu gabungan banyak, maka akan hilang darinya banyak juga gitu. Rugi ya. Gagal dia. Fa dalam tatahaqqaq takunu ladaihi atharun akimah. Kalau tidak terrealisasi maka akhirnya ada padanya dampak yang aksiah, dampak yang sebaliknya, yaitu tidak dapat ilmu, malah ingin dapat ilmu banyak malah enggak dapat ilmu. Fi masari talabihi lil ilm, dalam perjalanannya menuntut ilmu. Walaqad wada'a salafuna ma'alim fi awwali hadha tariq. Dulu para salaf kita sudah meletakkan rambu-rambu di awal dari perjalanan ini. Man sara fi dawiha al-falaha, siapa yang berjalan dalam pancaran sinarnya dia akan beruntung. Wa amma man ista'jala syai' qabla awanihi, adapun orang yang terburu-buru sebelum waktunya, fa innahu qad yu'aqabu bihirmanihi, maka dia kadang-kadang dihukum dengan terhalang darinya, tidak dapat sama sekali. Buru-buru ya, seperti orang yang membunuh bapaknya biar dapat warisan. Apa hasilnya? Dapat enggak? Haram, karena pembunuh enggak boleh mewarisi dari yang dibunuh. Maka min talibi ilmin, betapa banyak dari penuntut ilmu, kana yura fi halaqatin. Dulu terlihat di halaqah-halaqah ilmu, semangat sekali nih, orang sering hadir nih. Terus apa? Fama hiya illa muddatan qasira, maka tidaklah yuzahimu tullabul ilm, dia berdesak-desakan dengan penuntut ilmu yang lain, artinya semangat gitu, banyak hadir di majelis ilmu, orang semua mengenal dia rajin menuntut ilmu, tapi apa? Fama hiya illa muddatan qasira, tidaklah dia kecuali tempo yang singkat, hatta bada'a fit tahayyur, tiba-tiba sudah berubah, enggak kelihatan lagi si fulan di mana dia. Tsumma qata'a bil kulliyah, kemudian dia terputus dari belajar secara total. Awalnya jarang kelihatan, lama-lama betul-betul enggak kelihatan. Tadinya si fulan jadi sialan ya. Wasabab annahu sara fi tariqin la yastati'u an yaqta'ahu. Sebabnya apa? Karena dia berjalan di jalan yang dia tidak mampu untuk menempuhnya, terlalu berat jalannya, terlalu tinggi levelnya. Illa bi umurin ma zala yaftaqiduha, dia tidak bisa menempuh jalan itu kecuali dengan perkara yang dia masih belum punya itu gitu. Jadi mestinya kalau berjalan di jalan itu tuh harus punya kendaraan khusus gitu, dan dia belum punya kendaraan itu. Itu yang disebut dengan ilmu dasar, ilmu alat. Kita tidak bisa meraih ilmu yang di atasnya sebelum kita punya ilmu alatnya, ilmu yang menjadi wasilahnya. Wa ilaika ba'dul amtsilah allati tubayyinu laka hadza, dan untukmu sebagian contoh-contoh yang menjelaskan perkara ini. Berkata Abu Ja'far, dakhaltu ala Abi Abdillah, aku masuk kepada Abi Abdillah Imam Ahmad rahimahullah. Fakultu, maka aku berkata, atawadda'u bima'in naurah, apakah aku boleh wudu dengan air kapur?
Faqala ma uhibbu dzalik, aku enggak suka itu. Qultu atawadda'u bima'il baqila, apakah aku wudu dengan air kacang, air kecampur kacang mungkin, bikin sambal gitu. Qala ma uhibbu dzalik, kata Imam Ahmad, enggak, aku enggak suka itu. Qultu atawadda'u bima'il warad, apakah aku wudu dengan air mawar? Qala ma uhibbu dzalik, aku enggak suka itu. Faqumtu, maka aku pun berdiri. Begitu pengakuan Abu Ja'far, aku berdiri ya. Jadi semua pertanyaan jawabannya begitu, berdiri. Pas berdiri, fa ta'allaqa bi thawbi, beliau pun megang bajuku. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Aishtaqul idza dakhaltal masjid, apa yang kau katakan ketika masuk masjid? Fasakattu, aku pun diam. Faqala wa aishtaqul idza kharajta minal masjid, dan apa yang kau ucapkan kalau kamu keluar masjid? Fasakattu, aku pun diam. Faqala idhab fata'allam hada, pergi pelajari ini dulu. Jadi doa-doa, dikir-dikir belum tahu, pertanyaannya sudah aneh-aneh. Ngapain nanya-nanya begitu? Air kapur, air ini, air itu, ngapain gitu? Kadang-kadang bertanya sesuatu yang enggak terjadi gitu, enggak ada. Wong air juga banyak kok yang bersih, air yang enggak mengandung subhat itu. Nah itu, jadi jangan tanya yang aneh-aneh, yang seakan-akan ilmunya udah banyak sekali, ternyata perkara sepele malah enggak tahu gitu. Bertanyalah kepada hal yang penting, terutama yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semalam malam, sehari semalam kita lakukan, terus menerus kita lakukan, masa enggak tahu? Itu terutama ya dzikir, bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana dzikir-dzikir pagi petang, itu kan dipelajari di level apa sebenarnya? Level TK. Jadi anak TK itulah yang diajarkan sebenarnya, bagaimana cara dzikir, bagaimana doa-doa, itu diajarkan dari kecil. Ya, masalahnya banyak orang yang mungkin hijrah katanya kan, tadinya lama nggak pernah peduli dengan agamanya, tiba-tiba dapat hidayah. Nah, pas dapat hidayah langsung belajar karena merasa usianya udah usia dewasa gitu kan, udah tua maksudnya. Dia duduknya bersama sesama usia tua, padahal orang yang tua ini udah belajar dari kecil. Ya ini nggak bisa disamakan. Jadi bukan melihat usia belajar itu ya. Belajar itu bukan melihat usia, bukan melihat usia umur dia tuh, tapi melihat usia dia hijrah. Kalau baru hijrah namanya masih kecil, betul-betul nggak punya ilmu dasar gitu. Ya, jadi harus belajar dari awal lagi, dari TK lagi. Dan itu tidak boleh malu. Ya. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan sombong. Dan pemalu sebenarnya sombong gitu. Apa bedanya orang malu sama sombong? Sama sebenarnya. Bedanya pemalu itu enggak berani menampilkan kesombongannya, jadi pemalu. Aslinya dia sama-sama sombong, sama-sama enggak mau dicela, sama-sama menghindari celaan gitu. Dan itu karakter yang tidak baik. Bahadar rajul bada'a tariqahu bisu'al an masail qad takunu nadirah. Orang ini memulai pertanyaan dengan masalah-masalah yang kadang-kadang ya langka gitu, bahkan tidak terjadi. Wa taraka ma huwa ahammu aulad, dan dia meninggalkan yang lebih penting dan lebih utama. Wa kadzalika ja'a rajulun, demikian juga datang seorang, wa kana nabilan katsiral lihyah. Dia terlihat seperti cerdas, jenggotnya lebat, penampilannya itu penampilan ulama gitu, pakai jubah yang bagus kayak ulama pokoknya. Tapi apa? Kita lihat yang terjadi. Ila majlisil A'mash, dia duduk ke majelisnya Al-A'mash. Dan majelisnya Al-A'mash ini majelis tahdits ya, majelis hadis, itu level belajar tingkat tinggi ya. Mengambil ilmu hadis itu bisa dikatakan harus melewati tahapan belajar ilmu yang lain. Semua ilmu dasar harus sudah dikuasai, baru belajar hadis. Fasalahu an mas'alatin, kemudian dia bertanya tentang suatu masalah khafifah yang ringan sekali fi sholati, dalam masalah sholat.
Qala rawi, maka perawi mengatakan, faltafata ilaina al-A'mash. A'mash pun menengok kepada kita, kepada kami, dan beliau berkata, unduru ilaihi, coba lihat orang itu. Lihiyatuhu tatahammalu hifdho arba'ata alafi hadisin. Jenggotnya itu kayak menampung hafalan 4.000 hadis. Jenggotnya ya. Jadi bahaya antum pakai jenggot lebat-lebat ya. Alhamdulillah sedikit. Yang jenggotnya lebat ini mengkhawatirkan, mencemaskan. Orang awam melihatnya, ilmunya banyak sekali itu. Ya hati-hati makanya. Bukan berarti nggak boleh melihara jenggot ya. Tapi ya harus diimbangi. Antum kalau jenggotnya lebat, ilmunya harus banyak gitu. Jangan seperti kata si fulan itu ya. Makin panjang jenggotnya makin bodoh, makin goblok katanya. Itu celaan terhadap para nabi semuanya. Celaan para ulama semuanya. Semua nabi, semua ulama berjenggot. Orang berjenggot kok dicela. Tapi ya itu tadi, boleh antum jenggotnya lebat, tapi ilmunya juga harus lebat ya. Hati-hati. Udah jenggotnya banyak, nggak mau belajar, ini bahaya. Harus belajar banyak. Seimbang gitu antara penampilan dengan isinya gitu. Antara cover dengan isinya itu harus imbang. Jangan sampai covernya terlalu mentereng gitu, wah, tapi isinya keropos, kosong ya. Jadi dia itu kayaknya menampung 4.000 hadis. Wa mas'alatuhu mas'alah sibyanil kutab. Tapi pertanyaannya pertanyaan anak TK ya. Kutab itu sekolah menulis, latihan nulis ya, TK gitu. Ya, itu dari segi penampakan gitu. Seakan-akan seperti ulama. Karena kadang-kadang ya terjadi ya orang-orang yang penampilannya seperti ustadz. Ketika ditanya masalah, tanya sama ustadz, loh bukan antum ustadznya, saya supirnya. Supirnya lebih keren daripada ustadznya. Penampilannya gitu loh, kadang-kadang begitu dikira ustadznya. Ya, jadi intinya kejarlah ilmu gitu, bukan berarti nggak boleh berpenampilan bagus penampilan itu ya bagus, tapi imbangilah dengan ilmu yang lumayan, yang sepadan gitu. Pada rajul awwala fi amrin, dia sibuk dengan suatu perkara, wa taraka ma huwa ahammu min dalikal amr, tapi dia meninggalkan yang lebih penting dari itu gitu. Wa hadza mimma yu'abu fi tullabil ilm. Ini perkara yang dicela ya pada penuntut ilmu, aib. Kemudian yang ketiga, dakhala Ibnu Jarir ila majlisi Atha ibni Sa'ib. Ibnu Jarir datang ke majlisnya Atha ibni Sa'ib fi awali talabihi lil ilm, di awal dia menuntut ilmu. Wa kana fil majlis Abu Umair, di majlis itu ada Abu Umair, salah satu dari imam a'immah. Faqala qara'tal Qur'an. Kamu sudah baca Quran? Maksudnya kamu sudah hafal Quran? Qultu la. Belum. Qala fadhhab faqra'hu. Pergi kamu dan bacalah dia. Tsumma tlub al-ilm, baru kemudian menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu dimaksud di sini ilmu hadis. Ini ilmu level tinggi ya. Kalau kamu mau belajar ilmu hadis secara khusus, pelajari dulu Quran. Kamu sudah hafal Quran atau belum? Fa dhahabtu fa khabartu zamanan, maka aku pergi dan setelah berselang zaman waktu yang panjang, hatta qara'tul Quran, sampai aku sudah menghafal Al-Quran. Tsumma ji'tu Atha wa indahu Abdullah, sampai aku mendatangi Atha dan di sisinya ada Abdullah, Abu Umair tadi. Faqala, dia berkata, qara'tal faridah, kamu sudah membaca perkara yang fardu, jadi udah belajar tentang wudu, sholat, ya, hal-hal yang wajib dalam keseharian. Kemudian apa? Faqultu la, belum. Qala fata'alam al-faridah, pelajari dulu yang fardu, tsumma tulbil ilm, kemudian menuntutlah ilmu. Jadi begitu ternyata tahapannya ya. Intinya menuntut ilmu hadis tuh ibaratnya seperti kuliah gitu. Kalau belum TK, belum SD, belum SMP, ya jangan dulu langsung kuliah. Itu tahapannya ya. Pelajari dulu ilmu yang paling penting, paling mendasar yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam sehari-harinya.
Kemudian qala fata'allamtul fariidha fata'allama fariidha, dia pun belajar fariidha fata'allam al-fariidha tsumma tulubil ilm fatalabtul fariidha, maka aku pun belajar yang fardu, tsumma ji'tu, kemudian aku datang, faqala, dan beliau berkata, al-an fatlubil ilm, sekarang maka tuntutlah ilmu. Falazimtu ata sab'a asyarata sana, maka aku pun melazimi, ya, mulazamah nih. Jadi belajar terus membersamai atau selama berapa? 17 tahun. Begitu belajar ya. Itu kuliah 17 tahun. Kalau kita udah dapat apa itu? Udah doktor ya. Jadi memang belajar itu nggak boleh instan, singkat, dalam waktu yang simple kemudian tiba-tiba udah jadi ustadz. Ini karbitan namanya ya. Buah kalau dikarbit itu cepat matang tapi apa? Cepat busuk juga ya. Hati-hati, jangan belajar instan. Baru kemarin sore belajar tiba-tiba sudah jadi ustadz kibar ya. Masya Allah. Ada sekarang apalagi jejak digital itu tidak bisa menipu lagi gitu. Kemarin sebagai apa gitu, kok tiba-tiba sekarang udah jadi ustadz kondang gitu kan, gimana ceritanya ini? Bisa dilihat ini jejaknya, belajar di mana, bagaimana, kapan menuntut ilmunya gitu kan, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba ceramah di mana-mana, itu akan terlihat kualitas. Beda orang belajar dari dasar, bertahap dan panjang belajarnya, dengan orang yang tiba-tiba menguasai bidang tertentu karena dia mendalami itu setahun 2 tahun tiba-tiba jadi ustadz di bidang itu, sementara bidang-bidang penting yang lainnya dia tidak punya. Di antaranya misalnya bahasa Arab nggak tahu, mungkin dia langsung belajar dengan ilmu terjemahan, dengan buku terjemahan. Itu ada saja seperti itu ya. Sampai ke tingkat, mohon maaf ya, dosen-dosen yang mengajarkan ilmu agama itu banyak yang nggak tahu bahasa Arab. Ini serius. Padahal belajar Islam itu minimal itu dasarnya bahasa Arab, minimal. Bagaimana mengajarkan ilmu agama, fikih atau usul fikih bahkan nggak tahu bahasa Arab, ini mustahil. Mustahil orang paham usul fikih tanpa tahu bahasa Arab, nggak bisa. Sekedar tahu tafsir saja itu harus tahu bahasa Arab. Kalau orang belajar tafsir nggak ngerti bahasa Arab itu ya udah akan dibohongi oleh, ya bukan dibohongi sengaja ya, artinya tertipu dengan terjemahan, karena terjemahan itu ada kekeliruan-kekeliruan yang kadang fatal karena ketidakmaksimalan dalam menerjemah ya. Kita nggak suudzon artinya ini penerjemahnya nggak paham atau gimana, tapi manusia itu letaknya salah dan keliru ya. Maka kalau orang nggak punya dasar bahasa Arab itu ya mudah sekali untuk terkecoh dengan hal-hal yang sederhana kadang-kadang. Kalau orang ngerti bahasa Arab minimal itu dia akan punya tangga menuju banyak cabang ilmu dalam agama. Itu dari awal bahasa Arab. Nah, sebelum bahasa Arab ya belajar itu tadi faridah dulu, apa? Tauhid. Kemudian ibadah ya yang dipakai setiap hari. Terus kemudian dalam muamalah juga antum tiap hari berdagang harus tahu ilmu berdagang. Halal haram di dalamnya. Itu faridah itu hukumnya. Sebelum antum pelajari ilmu yang lebih dalam, sebelum belajar usul fikih gitu. Itu harus tahu dulu. Karena itu yang diamalkan setiap hari. Kalau mati kita akan ditanya apa? Amalan sehari-hari kita, bukan kamu udah paham usul fikih atau belum, enggak, itu enggak ditanya. Tapi praktek aplikasi bagaimana amalanmu, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjadi pakar tertentu, bahkan profesor tertentu dalam ilmu agama ya, tapi kemudian enggak ngerti ilmu-ilmu dasar. Ini sangat berbahaya. Apalagi sudah menyandang nama gitu ya, menyandang popularitas, itu lebih bahaya lagi. Bahaya bagi dirinya dan membahayakan orang lain. Makin terkenal makin banyak orang tertipu. Ini dosanya berat ya. Tidak sedikit orang-orang yang menanggung beban berat nanti di akhirat kalau seperti itu caranya. Dianggap sebagai ulama ternyata apa? Keropos sebenarnya. Makanya kalau sudah terlanjur dibilang ulama, orang banyak minta fatwa kepadanya. Sementara dia sebenarnya nggak tahu, banyak yang nggak tahu, ilmu Qur'annya nggak ada, ilmu hadisnya belum ada, tapi sudah berani berfatwa di mana-mana. Kemudian apa yang terjadi? Ya berfatwa tanpa ilmu. Itu yang akhirnya dikatakan Nabi apa? Dallu adallu, sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain karena apa? Ditanya masalahnya. Itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi malu kalau ditanya nggak bisa jawab gitu kan. Sudah terlanjur banyak followersnya. Jadi gimana kalau saya nggak bisa jawab? Pengikut saya pada bubar nanti. Takut ditinggalkan pengikut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah nggak ikhlas dari awal ya. Niatnya sudah salah. Kemudian padahal ala hadhil asya al-awwaliyah qabla talab. Maka semua ini menunjukkan pentingnya skala prioritas sebelum belajar. Awaliyah, jadi harus ada skala prioritasnya, mana yang lebih didahulukan dalam menuntut ilmu. Wajal Imamu Ibnu Wahab, datang Al-Imam Ibnu Wahab ila Malik Ibni Anas, faqala ma taqulu fi talabil ilm, apa yang kau katakan dalam menuntut ilmu? Qala hasan, jamil, bagus. Lakin undur, alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila antumsi falzamhu. Tapi lihat, kata Imam Malik, lihat yang mengharuskanmu dari sejak kamu memasuki waktu pagi, subuh, sampai sore, sampai malam. Maka tekunilah itu, pelajari itu, apa yang wajib kamu lakukan dalam keseharianmu. Walida, oleh karena itu, fa inna ba'datul bil ilm, sungguhnya sebagian penuntut ilmu, idza dzakartahu bi umurin, jika kamu ingatkan dia dengan perkara-perkara, yara annaka tastasghiru, kamu melihat dia meremehkannya, kamu akan menganggapnya kecil gitu. Wa annaka tuhaqqiru min sya'nihi, kamu dianggap kamu akan meremehkan dari perkaranya karena memang tidak wajar gitu. Wala syakka anna hada madakhilu syaitan, madkhali syaitan, tidak dilakukan ini adalah pintu setan. Alaysa minal aib, bukankah termasuk aib? Ala ba'di talabatil ilm, atas sebagian penuntut ilmu, annahum yajhaluna umuran, mereka tuh bodoh terhadap perkara-perkara, tamurru alaihim, yang mereka lewati fil yaumi wal lailati khamsa marrat. Ya, dia lewati setiap harinya berapa? 5 kali sholat nggak tahu gitu. Dia udah belajar macam-macam, udah doktor tapi nggak tahu sholat. Saya pernah pengalaman sekali sholat di sebelah saya rektor kampus Islam. Saya nggak perlu sebutkan nanti jadi masalah. Sholat masbuk dan saya kaget loh, kok gini cara masbuknya. Saya tuh sampai bertanya-tanya, ini ilmu fikih dari mana gitu. Jadi dia imamnya waktu itu posisi sujud. Kan kita takbiratul ihram kemudian sujud gitu, yang dianjurkan dalam Islam, dalam hadis. Dia berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sampai dikejar sampai waktu itu setelah sujud ikut duduk tahiyat awal. Kok ngejar begitu? Dia dapat 1 rakaat ini sebelum ngejar. Ini apa ini maksudnya? Rektor ya. Rektor itu bukan cuma dekan, bukan cuma dosen, rektor. Allah. Ini ketinggian ilmunya nih, gelarnya ketinggian, profesor doktor apa gitu. Kok nggak tahu cara sholat sehari semalam gitu, dipraktekin. Ini belajar fikih apa enggak gitu. Kasihan dengan hal-hal begitu ya. Allah. Ya, dan kemungkinan namanya orang sudah terkenal begitu ya udah ceramah kemana-mana gitu. Tapi saya nggak tahu, wallahu a'lam. Bahaya kalau betul-betul dia ceramah kemana-mana. Dan pernah terjadi, saya mendapati seorang dekan ini ceramah di acara Maulid Nabi. Tapi saya dapat laporan ini, saya nggak hadir di tempat itu, dapat laporan. Jadi bertanya di majelis itu, ini seorang dekan bertanya gini, ada yang sholatnya bolong-bolong. Orang ditanya gitu kan yang nggak ada ngaku ya, padahal mungkin banyak. Yang puasanya bolong-bolong, jadi nggak full Ramadan, nggak puasa, pokoknya banyak kacau lah, hilang gitu. Adakah yang begitu gitu tanya itu? Nggak masalah katanya. Yang penting Maulid Nabi. Siapa yang merayakan Maulid Nabi dapat siapa? Dapat apa? Syafaat Nabi. Udah, dimotivasi begitu manusia. Kira-kira orang yang tadinya sholatnya bolong-bolong jadi semangat nggak? Tambah semangat ya, semangat bolongnya.
Kan yang penting apa? Maulid Nabi. Ini dekan ngomong begitu, ini serius. Dekan saya waktu itu saya kuliah sebentar begitu, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kok begitu caranya ngajar? Ini gimana? Menyesatkan kayak gitu caranya. Acara Maulid Nabi bisa dipakai untuk menganulir sholat yang bolong-bolong ini, masya Allah. Bisa menambal sholat yang bolong-bolong gimana? Ini parah ya. Kesesatan itu nyata sebenarnya. Kesesatan itu nyata. Sebenarnya orang awam itu yang fitrahnya masih bagus itu insya Allah bisa paham itu. Ini nggak bener kayak gini caranya. Masa Maulid Nabi ngalahin sholat? Ini sejak kapan ada ajaran begitu? Sampai dibandingkan daripada yang sholatnya lengkap, puasanya lengkap, tapi tidak Maulid Nabi, itu tidak dapat syafaat Nabi. Masya Allah. Luar biasa, ini lebih parah ini yang kedua. Gimana ini? Itu bahaya ya. Itu bergelar itu doktor atau profesor, malah profesor ya. Dekan itu enggak sembarangan. Kemudian wahadi kutub usi biha man bada'a fi talabil ilm. Inilah kitab-kitab yang aku wasiatkan bagi orang yang memulai dalam menuntut ilmu. Ya, kita lihat kitab-kitab apa yang terpenting untuk dipelajari sebelum kita belajar banyak hal. Tapi ini masya Allah ya, ini untuk level Timur Tengah ya. Untuk kita terapkan di kita pun lompat ini sebenarnya ya. Bagi mereka ini untuk pemula, tapi bagi kita termasuk lompat ini. Kita ada yang lebih penting lagi dari itu, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu. Yang pertama tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Di sini dibilang As-Sa'di ya. Guru kami dulu bilang Syekh Khadir Sholih, yang lebih tepat As-Sa'di. Jadi karena nama suku atau kabilah beliau adalah Sa'di. As-Sa'di memang banyak terpopulerkan As-Sa'di gitu. Rahimahullahu taala. Fahada at-tafsir min anfa'i kutubi tafsir. Ini tafsir diantara tafsir yang paling bermanfaat. Wa ashaluha, dan paling mudah usluban dalam ungkapannya. Wa aktsaruha fawaid, dan paling banyak faedah-faedahnya. Wa lataif dan keunikan-keunikannya. Wa usi talibal ilm, aku wasiatkan kepada penuntut ilmu an yabda'a bi qiraati tafsiri, untuk memulai untuk membaca tafsir. Ma yafadu minal Quran, apa yang dia sudah hafal dari Quran. Ya, penuntut ilmu kan diawali dengan menghafal Quran. Jadi ngafal Quran jangan ngafal doang, harus tahu tafsirnya. Tafsirnya disuruh baca sendiri. Antum bisa nggak? Bisa ya, kan udah diterjemahkan. Ya, tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan. Ada yang sudah punya bukunya tafsir terjemahan As-Sa'di? Angkat tangan biar jadi motivasi buat yang lain. Nggak ada? Ya, antum belum level penuntut ilmu ya. Oh, antum levelnya ini ya, udah bahasa Arab semua ya. Yang punya bahasa Arab tafsir As-Sa'di? Ini serius? Satu. Cuma satu orang? Dua. Satu lagi? Tiga. Wah, udah punya semua ya. Antum pemalu aja ya, nggak mau ngacung. Jadi alhamdulillah kalau antum sudah punya kitabnya. Sekarang sudah dibaca belum? Nah, kalau belum dimulai, dipelajari ya. Dulu kami di Yaman belajar dengan Syekh Khadir Sholih tafsir As-Sa'di. Ya enggak tamat, enggak sampai 30 juz ya. Diambil beberapa juz saja. Dan ini kalau dibaca sendirian sebenarnya pun agak susah ya. Tapi bagi orang ini level Arab ya, level Arab itu sebagai pemula membaca itu dulu agak berat sebenarnya. Tapi itulah ya, levelnya beda sudah. Kita kelasnya jauh dengan orang-orang Arab ya. Orang Arab begitu cara belajarnya, masya Allah. Tafsir As-Sa'di jadi prioritas pertama. Kalau kita katakan kalau di kita kayaknya enggak ya. Ada yang lebih penting dari itu sebelumnya. Jadi sesuai dengan hafalannya maka dia baca tafsirnya. Kalau kita cukup dengan terjemahannya dulu lah. Antum baca terjemahan Quran gitu. Apa yang antum hafal, antum tahu artinya dari terjemahannya. Insya Allah sudah lumayan itu. Wa sayash'uru biladdatin wa ziyadati ilmin. Maka dia akan merasakan kelezatan dan tambahan ilmu. Takunu ba'da aunillahi ta'ala. Bahkan saya waktu di Yaman,
Saya belajar waktu itu qatrun nada nahwu dengan Syekh Abu Ubaidah dari Libya, Libya. Datang ke tempat beliau, jadi bukan di markas kami, jadi ke Baduy gitu. Kita melewati padang pasir dulu sedikit, karena beliau tinggal di Baduy, nggak bisa tinggal di markas karena nggak punya iqomah ya. Jadi syarat tinggal di markas itu punya iqomah, syarat izin tinggal. Nah beliau tidak punya, tapi beliau belajar ke dalam, cuma tinggalnya nggak boleh di dalam karena memang nggak punya syarat itu. Kita datangi ke beliau karena beliau muridnya Syekh Mukbil, udah lama belajar. Setiap kami datangi beliau sedang membaca tafsir As-Sa'di. Dan beliau cerita, sebelum belajar gitu cerita, Masya Allah, banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari tafsir As-Sa'di. Ya, cerita sebagian faedah yang mungkin baru dibaca gitu. Artinya itu beliau udah lama belajar gitu. Udah muridnya Syekh Mukbil lama, bacaannya masih As-Sa'di. Nah, sekarang beliau bilang As-Sa'di pertama kali dipelajari kan, itu agak berbeda ya, beda urutannya sebenarnya. Ya ini ijtihad ulama ya, ini wasiat dari beliau, anjuran dari beliau. Kalau antum agak langgar sedikit tidak masalah ya, karena memang ada yang lebih penting dari itu. Kemudian dafi'an lahu litazawwud. Jadi kalau orang mempelajari tafsir ini akan dapat tambahan ilmu dan kelezatan, dan itu akan mendorong dia untuk terus berbekal dari membaca fit tafsir khosatan wa ghairihi amatan. Terus akan mengembangkan kepada ilmu tafsir yang lainnya gitu kan. Jadi ini tafsir dasar gitu. Padahal kalau terjemahnya berapa jilid? Ada yang tahu? 6 jilid. Segini. Itu disebut ilmu dasar sebelum mengembangkan dengan ilmu tafsir berikutnya. Masya Allah. Jadi belajar itu memang Masya Allah panjang. Nggak bisa kayak gini cuma setahun 2 tahun gitu. Baca tiap hari pun saya pikir belum tentu tamat itu 6 jilid itu. Ya, jadi belajar itu panjang ya. Jangan instan-instan tiba-tiba jadi ustadz itu. Kemudian jadi akan menjadi pendorong untuk belajar ke tafsir berikutnya. Yang kedua, Zadul Muslim al-Yaumi. Nah, ini penting, ini yang betul dari TK nih, harus tahu nih. Bekal muslim sehari-hari. Ini kata Syekh Abdullah Ibnu Jarullah, ini gurunya penulis ya. Lima lidzikr min fi'li wan nafsi minal fi'l min fi'lin fin nafsi. Karena dzikir itu punya pengaruh ke dalam jiwa. Jadi ini buku tentang dzikir sehari-hari. Nah, kalau bukan kitab ini pun tidak masalah, yang penting antum punya buku tentang dzikir sehari-hari. Tulisan orang Ustadz Indonesia juga banyak ya, Ustadz Yazid misalnya punya buku tentang dzikir dan doa, wirid, dzikir, doa dan tilawah. Jadi intinya belajar tentang dzikir untuk dihafal dan dipraktekkan. Kemudian yang ketiga, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, ini kitab dasar ilmu hadis itu yang paling mendasar, Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis karya An-Nawawi, 42 ya. Wa hadal kitab jama'a fihi muallifuhu 42 hadisan. Penulisnya mengumpulkan 42 hadis, wahya ahadits tata'allaqu bil aqaid wal ibadat. Dia hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Wahya ahadits sahihah wa hasanah. Dia adalah hadis yang sahih dan hasanah. Dan ini kumpulan hadis yang memang paling inti di dalam agama kita. Kalau antum menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah, antum menguasai inti-inti agama kita. Penting sekali itu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti kalau sudah dihafal baru dipelajari syarahnya. Kemudian yang keempat, Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kitab tauhid yang terbaik menurut para ulama ya. Banyak orang menulis kitab tauhid tapi tidak sebagus kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bi hasyiati Syekh Ibnu Qasim rahimahullah, dengan hasyiahnya ya, catatan kakinya karya Ibnu Qasim rahimahullah. Wa hadza al-kitab makhdum. Kitab tauhid ini adalah kitab yang dilayani. Jadi banyak sekali pensyarahnya, banyak sekali yang membuat taklik, catatannya dan sebagainya. Walillahil hamd. Khadamat katsirah. Jadi banyak sekali pelayanan terhadap kitab ini. Fasyuruh ya, sarah, penjabaran, wa ta'liqat, catatan-catatan alaihi terhadapnya katsirah, banyak sekali.
Lakin hadil hasyah li Syekh Ibnu Qasim, akan tetapi catatan tepi untuk Syekh Ibnu Qasim ini rahimahullah, la'allaha min ahsanil hawashi. Barangkali dia yang paling bagus di antara catatan tepi yang ada ala kitab atas kitab ini. Wa bi khassa anna Syekh Ibnu Qasim, khususnya lagi bahwa Syekh Ibnu Qasim salaka fiha maslakal ikhtisar, beliau menempuh cara yang ringkas, ghairul mukhil, tapi tidak kurang. Wa dammanaha nukulat, dan belum mencakupkan di dalamnya penukilan-penukilan wa fawaid nafisah, dan faedah-faedah yang berharga. Wala hadzal kitab, dan atas kitab ini, kitab tauhid, Kitabul Syekh Abdullah ibni Jarullah, ada kitab guru kami Abdullah ibni Jarullah rahimahullahu taala yang namanya Al-Jami' Al-Farid. Al-Jami' Al-Farid ini kumpulan syarah dari kitab tauhid. Wa hadzal kitab mizatuhu annahu bi tariqihi as-su'al wal jawab. Keistimewaan dari kitab ini, dia dengan cara tanya jawab. Wa ba'du tulabil ilm, sebagian penuntut ilmu, bal thullatun katsira, bahkan kelompok yang besar, min tulabil ilm, dari penuntut ilmu, yashalu alaihim qira'atu as-su'al wal jawab, mudah bagi mereka membaca tanya jawab, bi khilafil qira'ah al-manthura, berbeda dengan membaca prosa. Liana ba'dun nasi, karena sebagian manusia qad la yastawibuha, bisa jadi dia tidak bisa memahaminya. Wa ma idza qara'a su'alan, namun kalau dia membaca pertanyaan, tsumma jawabahu, kemudian jawabannya, tsumma a'adal qarrah, kemudian dia ulangi lagi sekali lagi, marrataini atau dua kali, au salasan atau tiga, fa inna dzalika bi idznillah, maka itu dengan izin Allah, kafilun, penjamin, menjadi jaminan, bi an yurasikha tilkal maklumat, akan menjadi kokoh pengetahuan itu fi dhihnihi, dalam pikirannya. Kemudian yang kelima, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi ini sekali lagi ini usulan ya, tidak harus seperti itu. Karena sebenarnya sebelum Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu masih banyak kitab-kitab yang lebih tipis, lebih mendasar, lebih dibutuhkan sebelum pada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada Lum'atul I'tiqad misalnya. Di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bisyarhi Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah. Wa syarhu Syekh fasyaraha Syekh ma'annahu mukhtasar. Jadi Syekh Shalih Fauzan meskipun itu syarah yang ringkas, lakinnahu ihtawa fawaid katsira, tapi mengandung faedah yang banyak. Wa yamtazu bi suhulatil alfati, dan dia teristimewakan dengan kemudahan lafaz-lafaznya. Allati dzakaraha hafidhahullah, yang beliau sebutkan, semoga Allah menjaganya. Wal kitabu matbu'un, dan kitab itu dicetak, mutadawilun, dan tersebar, walillahil hamd wal minnah. Kemudian yang keenam dan ketujuh, kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dua syekh dan dua imam, sama satu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa fadilatu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan ini tulisan dua ulama, ya tentu saja namanya fikih itu ada khilaf di dalamnya. Beda antara dua kitab ini, ada beberapa perbedaan tapi sedikit. Ya, itu sebagai pembanding penuntut ilmu itu ya akan menemui pasti yang namanya khilaf, ya, perbedaan pendapat. Tapi memang belajar itu yang lebih bagus sebenarnya jangan belajar perbedaan pendapat terlebih dahulu. Bagi pemula, belajarlah untuk masalah fikih ya, yang satu pendapat aja dulu. Jangan belajar yang khilafiyah. Kalau dari awal sudah belajar khilafiyah itu termasuk lompat ya. Termasuk tidak pakai skala prioritas. Wa kitabu sifatu wudu'in nabi, dan juga kitab sifat wudu nabi. Jama'a fihi muallifuhu sifatal wudu, penulisnya mengumpulkan di dalamnya sifat wudu, cara wudu nabi, min kutubis sunnah al mutafarriqah, dari kitab-kitab as-sunnah yang terpencar. Tsumma saqaha bi uslubin murattab, kemudian beliau paparkan dengan ungkapan yang runut, bihaitsu yashulu ala talibil ilm, di mana mudah bagi penuntut ilmu, idza qara'aha, kalau membacanya, an yutabbiqaha amalian, untuk memprakteknya secara amal, karena urutannya jelas gitu. Wal kitab fil jumlah mufidun jiddan, kitab ini secara global sangat bermanfaat. Wa dzakartu hadzal kitab, aku sebutkan kitab ini, li'annahu yura min ba'din nas, karena terlihat dari sebagian manusia, wudu
yatanafa ma'as-sunnah, yang bertentangan dengan as-sunnah fi asya' katsira, dalam banyak hal. Jadi wudunya tidak sesuai sunnah. Wa minat taraif, dan termasuk keunikan ma dzakarahu Ibnu Al-Ammad Al-Hambali, apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Ammad Al-Hambali fi Syadaratid Dhahab, dalam kitab Syadaratid Dhahab, anna Ibnu Hajar dzakara, bahwasanya Ibnu Hajar menyebutkan ana ahada ahli ilm, bahwa salah seorang ahli ilmu, karena yusamma Syekhul Mutahhir, beliau dinamakan sebagai Syekh Mutahhir. Wa qad nadara nafsahu an yakifa ala amakin al-wudu, karena apa? Beliau sudah bernadar, mewajibkan dirinya sendiri gitu, untuk berdiri di tempat-tempat wudu, wa yuraqibun nas, dan mengawasi manusia, yatawaddauna, yang sedang berwudu, tsumma yusawwibu hada wa yukhti'u hada, kemudian beliau menilai ini benar dan menyalahkan ini yang ini, wa yuqawimu hada, dan meluruskan yang ini, hatta sumya, sampai beliau disebut sebagai Syekh Mutahhir, syekh yang suka membenarkan orang yang bersuci gitu. Ada yang seperti itu ya. Banyak ternyata orang wudu salah ya. Kita kalau menyaksikan orang wudu, beberapa kesalahan terjadi ya. Apalagi yang tertimpa was-was ya. Ada orang wudu, sejak kita datang ke masjid sampai imam hampir salam, itu masih wudu. Dan itu berulang berkali-kali. Dan wudunya dengan keran yang deras, ngocor. Ketika saya pernah lihat sekali sedang wudu, memang diulang-ulang tuh, muka diulang berapa kali sambil digosok-gosok, Masya Allah. Jarinya digosok-gosok, setiap ruas digosok itu sambil ngocor itu keran. Penyakit. Saya tanya bapaknya, Pak, kenapa anaknya sakit Ustaz? Oh ya, berobat di mana sama Kiai Fulan. Nggak tahu apakah bagian dari terapi. Bapaknya juga unik juga gitu. Apa namanya? Habis sholat subuh, bapaknya selalu sholat di luar masjid, dan itu apa namanya, ditutupi oleh anaknya biar nggak kelihatan sama yang lain. Ini sholat apa gitu? Setiap habis sholat subuh. Apa itu bagian dari terapi, apa bagian dari penyakit? Saya nggak tahu. Karena ya kan nggak ada ajaran sholat setelah subuh, kan nggak ada gitu. Dan itu selalu sengaja kayak anaknya nutupi di bagian dalam gitu biar orang nggak ngelihat, tapi kelihatan sholat. Nggak tahu sakit semua atau gimana, saya nggak tahu. Was-was. Kemudian yang ke-8, kitab Riyadhus Shalihin. Lil Imam An-Nawawi. Ini rata-rata yang ditawarkan betul-betul kitab yang panjang ya. Ini saya mengajar kitab Riyadhus Shalihin dari tahun 2016 sampai sekarang. Itu kan ada syarahnya Syekh Salim bin Id Al-Hilali, itu 3 jilid ya. Jilid pertama belum tuntas dari 2016, dan itu sepekan sekali memang. Makanya memang belajar itu bukan sepekan sekali ya, setiap hari mestinya. Tapi ya gimana lagi. 2016 sampai sekarang berapa tahun? 6 tahun lebih ya, 7 tahun. 2016 awal 2016, udah 7 tahun itu. Jadi panjang sebenarnya, ini yang ditawarkan kitab-kitab panjang. Tapi maksudnya ini dibaca sendiri dengan ya bacaan yang biasa setiap saat itu, setiap hari. Karena ini relatif mudah ya kitab hadis. Kalau nggak paham ya lihat syarahnya gitu. Jadi ini dasar, termasuk dasar bagi beliau. Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, wa hada al-kitab la ya'rifuhu ba'dun nas. Kitab ini tidak diketahui sebagian orang. Ya, ini terlalu namanya ya. Ila aqba salatil asar. Oh bukan, saya pikir nggak tahu. Jadi sebagian orang tidak tahu kecuali setelah selesai salat asar min qiraati ba'dil a'immah, dari bacaan sebagian imam. Jadi ada sebagian imam yang mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin selepas salat asar diajarkan. Wal haqiqah, dan hakikatnya anna hadzal kitab, bahwasanya kitab ini qad jama'a khairan 'aziman, dia mengumpulkan kebaikan yang sangat besar ya. Khasatan, khususnya idza qara'al insan syarhahu, kalau seorang itu membaca syarahnya. Boleh kitab syuruh, kitab ini memiliki banyak syarah. Jadi kitab itu kalau bagus itu syarahnya banyak sekali ya. Riyadhus Shalihin juga banyak sekali. Minha syarhul mutawwal, ada syarah yang panjang. Dalilul falihin,
tulisan Ibnu Allan. Wa syaraha akhir li ba'dil mu'asirin, dan wa syarhun akhir, dan syarah yang lainnya untuk sebagian orang ulama sekarang ya, ismuhu Nuzhatul Muttaqin. Wa hadza syarh mukhtasar, ini syarah yang ringkas, wa munasib bil mutadi fi talab, dan cocok untuk pemula dalam menuntut ilmu. Tsumma kharaja akhiran, kemudian keluar belakangan syarah li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ala Riyadhis Shalihin. Ini juga lumayan tebal ini. Ini lebih tebal daripada yang saya sebutkan tadi, Bahjatun Nadirin karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali, karya Syekh Utsaimin. Dan Syekh Utsaimin mensarahnya agak global ya, tidak mensarah kalimat-kalimatnya, jadi ya, kurang pas kalau bagi orang yang belum begitu menguasai bahasa Arab. Wa qad hawa khairan katsiran, dan ini menampung kebaikan yang banyak. Bil idofa ila suhulatil uslub, ditambah lagi dengan kemudahan ungkapannya. Ya betul, Syekh Utsaimin itu dikenal mudah sekali ungkapannya untuk dipahami. Jadi membaca bukunya yang itu hasil dari syarah beliau, kata-kata beliau dalam mengajar dibukukan tapi bagus gitu. Jarang orang yang mengajar dibukukan itu bagus. Syekh Utsaimin kelebihannya di situ. Kebanyakan karya beliau itu hasil kajian beliau. Sebagian kecil saja ya buku-buku Syekh Utsaimin yang beliau tulis sendiri. Rata-rata yang lainnya rata-rata hasil kajian ditulis oleh muridnya kemudian diteliti lagi sama beliau. Wa ala kulli hal fa inna kitab Riyadhus Shalihin, pokoknya kitab Riyadhus Shalihin lau qara'ta fahrasahu, kalau kamu baca daftar isinya, qabla nadhari fil madmun, sebelum kamu melihat isi kandungannya, wa tatabba' baban, dan kamu membacanya bab demi bab, la ra'aita al-ajab al-ujab, pasti kamu akan melihat keajaiban yang ajaib. Wa ana ajzimu, dan aku memastikan anna hadzal kitab, bahwa kitab ini la yakhlu minhu baitu ahadin minna, tidak kosong ya satu rumah pun dari salah seorang dari kita. Beliau meyakini begitu, tapi kebanyakan kita masih banyak yang belum punya ya. Tapi kawan-kawan kita ahlu sunnah aswaja banyak punya kitab ini. Jadi kitab ini memang kitab populer di mana-mana, semua madhab pakai. Beliau Syafi'i madhab penulisnya, tapi kitab Riyadhus Shalihin dipakai oleh semua madhab. Kalau Syekh Utsaimin bilang di Timur Tengah, tapi hampir tidak kosong satu masjid pun dari kitab ini gitu. Ini memang kitab yang sangat populer. Makanya penuntut ilmu harus tahu kitab ini. Saya dulu dikenalkan kitab ini ketika masih SD ya. Belajar sama bapak sendiri ya. Bapak saya ngajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Yang ngajar ala kampung ya, diajarkan ala kampung. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin memang kitab yang sangat populer di mana-mana. Kemudian lakin la ya tura hal qara'na, akan tetapi apakah kita sudah membacanya ya? Rata-rata orang mengoleksi kitab ini, tapi apakah sudah membacanya? Ini penting untuk dibaca ya. Hadza huwal maksud, ini yang dimaksud. Wa bikulli hal, walau ratabal wahid minna, seandainya salah seorang dari kita mengurutkan, menata li nafsi, untuk dirinya, waktu khusus, kula yaumin, setiap harinya, yaqra'u fihi baban, setiap harinya membaca satu bab saja, min abwabi hadzal kitab, dari bab-bab kitab ini Riyadhus Shalihin, fa sayash'uru annahu kharaja bi khairin 'azim, dia akan merasa keluar dengan kebaikan yang besar. Lakinnal musibah, akan tetapi musibahnya, annana nazhadu fi kutubin, kita ini zuhud terhadap kitab. Perintahnya kan kita zuhud terhadap dunia, tapi kenyataannya apa? Kita zuhud terhadap ilmu, kita zuhud terhadap kitab, nggak mau baca. Itu yang masalah besar. Bagaimana orang mau tambah ilmu nggak mau baca? Tsumma nahrisu ala kutub wa takunul fa'idah fiha la tabluh asyra mi'syar. Kemudian kita zuhud dari suatu kitab, tapi kemudian kita ambisi atau semangat terhadap kitab yang lain yang bisa jadi faedahnya tidak mencapai 1/10 dari kitab yang kita zuhud darinya gitu. Mafil kutubil jami'ah, ya, apa yang dalam kitab-kitab yang mencakup banyak hal. Wallati minha hadal kitab, yang diantaranya kitab ini Riyadhus Shalihin, ini kitab jami'ah, mengumpulkan banyak bab, banyak masalah. Ini lebih penting daripada kita membaca kitab-kitab yang lainnya.
alladzi jama'a katsiran min abwabiddin, yang mengumpulkan banyak sekali dari bab-bab agama. Tsumma saddara kulla babin, kemudian menampilkan setiap babnya bima warad, dengan apa yang beliau datangkan, au bi katsirin mimma warad, atau kebanyakan yang didatangkan, minal ayati, dari ayat-ayat. Jadi diawali dengan ayat-ayat setiap babnya. Tsumma bima jaa'a anin nabi, kemudian dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabu kharraja ahaditsahu, dan kitab ini dikeluarkan atau ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa haqqaqahu jamaah, dan ditahqiq oleh sekelompok minal ulama, dari ulama. Wa qad dzakara ma la yathbutu minal ahadis, dan para ulama, sebagian ulama menyebutkan apa yang tidak sabit dari hadis-hadis, ya, yang tidak sahih, hasba istihadihi, sesuai dengan istihadnya rahimahullahu taala. Ya, ini nasihat beliau, kitab-kitab yang paling penting untuk dibaca di awal-awal sebelum kita menuntut ilmu lebih tinggi, ya. Walaupun sebagiannya bagi kita ini ilmu tingkat tinggi, ya. Tapi tidak masalah, itulah perbedaan, ya. Ini semakin buktikan bahwa cara kita belajar itu ternyata masih sangat rendah. Apa yang kita belajar itu masih sangat rendah. Jadi mungkin kalau khususnya nasihat buat yang baru hijrah atau baru sadar untuk ngaji dan seterusnya, jangan langsung mengikuti kitab-kitab tinggi, ya. Kalau sesekali mengikuti kitab tinggi ya tidak masalah, tapi antum harus mengejar mencari kitab-kitab dasar. Antum cari majelis yang masih mengajarkan kitab-kitab dasar. Kalau enggak ada, minta kepada sebagian ustadz yang mungkin kosong waktunya untuk mengajarkan apa? Kitab-kitab dasar. Ya, seperti tadi kitab tauhid misalnya. Sebelum kitab tauhid ada salah satu usul, ada qawaidul arba, ada usulus sittah. Nah, itu harus dipelajari dulu sebelum tingkatan yang lebih tinggi. Jadi dari yang mulai tipis, ya. Dari yang tipis-tipis kemudian yang lebih tebal dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.